Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari sekalian, pemirsa Joshua TU Channel. Nah, kita ada dalam program spesial lanjutan Paradoks Papua, New Paradoks Papua. Nah, saudara-saudara, ini merupakan episode yang ke-8 ya untuk saat ini. Jadi ini boleh dikata season 3 kalau mau dikatakan. Dari season 1, Paradoks Papua season 2, dan kemudian season 3 ini Pak. Season 1 itu 50 episode, season 2 50 episode, sementara season 3 itu hampir 50 episode, dan ini rupanya season 4, New Paradox Papua. Oke. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saya percaya saudara sudah menunggu-nunggu ini karena ada hal spesial yang ingin saya bahas dari perkembangan politik Indonesia, dan tentu ini bicara paradoks Papua, paradoks Indonesia. Nah, saudara-saudara, saya mau perlihatkan kembali saudara akan kami perjuangkan adalah keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia orang-orang asli Papua supaya ditegakkan di tanah Injil, tanah emas, dan biar orang-orang Papua sendiri dapat menjadi tuan rumah secara terhormat di tanah mereka yang dikaruniakan Tuhan. Sehingga tidak ada urusan politik kemerdekaan Papua yang kami perjuangkan di sini. Ini harus di disclaimer karena banyak provokasi-provokasi yang ya ini asal bunyi aja, ndak ngerti apa yang kita lakukan. Sebagai hamba Tuhan, kita nggak ada urusan soal politik Papua, tapi kita berurusan soal kesejahteraan orang-orang asli Papua, supaya mereka diperlakukan adil, diperlakukan benar, dan hak-hak asasi manusia orang-orang Papua supaya dihormati. Itu garis perjuangan kami, jelas, tegas. Kalau misalkan ada judul-judul di dalam thumbnail yang kami angkat bersangkut paut soal pemerintah, tokoh-tokoh dalam pemerintahan, dan sebagainya, itu tidak bicara politik, tetapi kita berbicara soal bagaimana mereka punya kompetensi, kapabilitas, tanggung jawab sebagai aparatur negara. Dan saya ingin sampaikan bahwa judul kita kali ini, saudara-saudara, kembali saya ajak saudara lihat ya, ini supaya saudara lihat judul kita ini, politik kolonial Jakarta, jadikan Gibran pahlawan untuk kemerdekaan Papua. Napi tanda kutip versus Sebom. Ini ngeri-ngeri sedap judulnya ya. Kenapa pakai kalimat politik kolonial Jakarta? Ini gaya bahasa orang Papua. Orang-orang Papua selalu bicara Indonesia itu kolonial, katanya ya. Apakah betul seperti itu, mereka dikoloni, mereka dijajah? Ya, semua sama-sama tahu bahwa di dalam konteks politik Indonesia, bahwa Papua ada di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan integrasi ya. Jadi politik integrasi Papua, walaupun itu debatable ya, tetapi secara yuridis formal, bahkan di PBB resolusi 2504 pun mengatakan bahwa seperti itu.
walaupun dalam kajian-kajian riset politik yang dilakukan sepanjang zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, dan 7 presiden lalu sebelum yang ke-8 Pak Prabowo ini, persoalan sah tidaknya integrasi itu masih debatable, terutama dari kalangan anak-anak Papua yang berjuang di dalam kubu TPN PB OPM. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, bahasa ini bicara politik kolonial Jakarta karena itu tuduhan. Orang-orang Papua selalu menuduh bahwa Jakarta mengkoloni mereka, menjajah mereka, dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau mau bicara keluhan jajahan gitu, ya bukan cuma Papua, banyak orang-orang Indonesia di berbagai wilayah juga merasa kok kita dijajah oleh bangsa kita sendiri, ya gitu, gaya bahasa begini. Ya, ada yang bilang pemerintah menjajah kita, ada yang bilang kaum kapitalisme itu menjajah kami, ya para koruptor menjajah kita dan seterusnya. Nah, itu biarlah masing-masing menafsirkan sendiri. Ya, jadi politik kolonial Jakarta jadikan Gibran pahlawan untuk kemerdekaan Papua, tentu ini tanda kutip, cuma lupa ditulis tanda kutipnya. Apa maksudnya jadikan Gibran pahlawan untuk kemerdekaan Papua? Karena debatable tentang Gibran dibuang di Papua oleh Pak Prabowo, ada yang mengatakan bahwa Gibran diasingkan banyak macam, dan ada yang mengatakan bahwa Gibran itu sengaja disingkirkan dari pusat politik Jakarta supaya dia ditempatkan di ujung Indonesia. Itu terserah tanggapan orang, tapi Gibran sendiri telah membuat disclaimer bahwa dia tidak dibuang. Dia sebagai pembantu presiden, wakil presiden, ditempatkan di sana itu bukan dibuang menurut Gibran. Nah, apalagi dia mendapat jabatan khusus selain wakil presiden, ada jabatan ekstra yang diberikan kepada Gibran, yaitu menjadi ketua 2 lembaga baru. Ini yang kita akan bahas, ya. Nah, kenapa untuk kemerdekaan Papua? Nanti kita bahas, karena kalau salah penanganan, Gibran salah penanganan, wah Gibran akan jadi pahlawan Papua merdeka, gitu. Makanya menyitir kembali perkataan Soleman Ponto yang mengatakan bahwa jangan lepas Papua. Ya, tapi kita sedang melepaskan Papua karena gaya atau style pemerintahan kita khususnya untuk Papua, perhatian kita untuk Papua, ya kebijakan politik untuk Papua itu membuat Papua menjadi daerah termiskin, dan kemudian orang-orang Papua mengeluh dan menjadi sengsara akibat kebijakan politik Jakarta. Sehingga Pak Soleman Ponto mengatakan kalau kita masih terus dengan gaya pemerintahan seperti ini, walaupun kita bilang jangan lepaskan Papua, tetapi dengan cara kita memperlakukan orang Papua, kita sedang melepaskan Papua. Itu sudah lama kita bahas persoalan itu, ya. Ibu Koni Rahakundini dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang berbicara, termasuk Pak Freddy Numberi, putra asli Papua, yang bahkan bukunya itu ada di belakang saya, saudara-saudara. Kalau Anda lihat itu kalau kita bicara Quo Vadis Papua, ya, termasuk Papua kerikil dalam sepatu. Wah, kalau kerikil dalam sepatu berarti Indonesia kalau misalkan pakai sepatu yang namanya Papua nggak bisa lari kencang. Karena apa? Merasa terganggu dengan adanya kerikil dalam sepatu. Nah, gaya bahasa ini mengatakan bahwa lebih bagus kerikilnya dibuang aja. Kalau kerikilnya dibuang berarti Papua dilepaskan aja supaya Indonesia bisa laju kencang berlarinya. Nah, itu persepsi atau tafsiran politik masing-masing lah. Ya, tapi saya nggak bahas soal itu dari awal. Saya katakan saya mau bahas secara khusus tentang bagaimana peluang Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia itu mengemban tugas untuk mensejahterakan orang Papua. Ya, dan kita akan bahas melalui 2 lembaga yang diberikan. Oke, tadi saya sempat sampaikan ini, saudara mesti lihat ya.
Misalkan di situ napi vs sebom. Kenapa saya bilang napi bukan narapidana ya, Natalius Pigai itu singkatannya. Dia diversuskan dengan Sebi Sambom karena ini dua putra asli Papua ini. Ya, Natalius Pigai itu putra asli Papua dan Sebi Sambom juga putra asli Papua. Nah, lalu kemudian tapi dua-duanya itu berbeda gitu. Satu pro banget sama Indonesia soal integrasinya, yaitu Natalius Pigai. Satu anti banget integrasi Papua ke Indonesia. Ya, lalu kemudian saudara-saudara, dua tokoh ini saling bertolak belakang satu dengan yang lain, ya, sehingga itu kita kasih versus di situ, ya. Apa versusnya Natalius Pigai dengan Sebi Sambom? Ya, Sebi Sambom itu tidak pernah berhenti, mau diancam, mau bagaimanapun dia tetap berteriak untuk minta merdeka, lepas dari Indonesia, ya, Papua supaya harus berdiri sendiri. Tetapi Natalius Pigai itu bicara ada di kubu pemerintah yang siap mendukung pemerintahan Jakarta mempertahankan Papua tetap ada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau saudara lihat hal ini, saudara, ya, bahwa Sebi Sambom jadi frustrasi berat dengan hadirnya Gibran memimpin di sana, di Papua, sementara Natalius Pigai dianggap menteri simbolik Papuans. Ya, kenapa menteri simbolik? Padahal sebenarnya Pak Prabowo angkat Pak Natalius Pigai sebagai menteri, saya yakin bukan sekedar formalitas simbolik saja, tidak. Pak Prabowo, saya yakin presiden kita yang strateginya hebat ini, makanya saya bilang itu strategi hebat Prabowo, tempatkan Gibran di Papua, pimpin dua lembaga baru yang formalitas tanda kutip itu, karena apa? Ini sebenarnya nanti kita bahas deh, diperlukan tidak diperlukan sih, tapi apakah nanti tumpang tindih dengan Otsus, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, nanti kita bongkar sebentar. Ya, jadi persoalannya di sini, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM itu saya tidak pernah dengar kabarnya ke Papua, pergi ke Papua atau memfasilitasi pemerintah untuk membicarakan Papua atau melakukan seminar-seminar tentang Papua, bagaimana keadilan, kebenaran dan HAM di sana, berbicara dengan orang-orang HAM Papua, ya. Dan ini saya tidak pernah dengar kabarnya Menteri HAM ini berkunjung ke Papua untuk membahas persoalan hak-hak asasi manusia di Papua. Dia lebih banyak di Jawa lalu makan bakso, apalagi pamer makan babi panggang dan sebagainya, dan apalagi merokok-merokok di depan umum dan seterusnya. Saya pikir jadinya dia jadi menteri simbolik aja gitu loh. Ya, sehingga ini yang mungkin akan disesalkan. Saya nggak tahu apa reshuffle nanti akan terjadi ganti Natalius Pigai. Masih banyak putra asli Papua yang jago-jago, yang hebat, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah perkasa dalam mengurus soal kementerian. Saya pikir banyak ya, cuman saya nggak tahu kebijakan Pak Prabowo, tapi mungkin karena sudah lama Natalius Pigai ada di kubu Pak Prabowo, sehingga kemenangan beliau juga menyeret Pak Natalius Pigai ada dalam gerbongnya Pak Prabowo. Tetapi lepas dari itu semua, kita yakin Pak Prabowo tidak inginkan ada semacam menteri simbolik, ya, cuma sekedar simbol mewakili Papua, tetapi tidak kerja apa-apa dan tidak berkinerja yang bagus, apalagi bicara urusan hak-hak asasi manusia Indonesia, tapi terutama juga HAM di Papua, di tanahnya sendiri, ya gitu saudara-saudara ya. Oke, jadi saya ingin bicara dulu dari awal soal santernya pembicaraan tentang Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia ini, yang diisukan bahwa beliau dibuang oleh Presiden, tanda kutip ya, dikucilkan ya, dan seterusnya, ya, supaya tidak menjadi gejolak yang lebih besar di tanah Jawa sini, di daerah
Jakarta dan sekitarnya, lebih bagus diasingkan ke Papua untuk melakukan tugas-tugas negara di sana. Nah, cuma persoalannya mau kerja apa kalau di Papua? Makanya ada 2 lembaga baru yang dibentuk untuk membuat Pak Gibran punya kesibukan di sana. Itu menurut isu-isu yang beredar ya. Nah, kita mau lihat dulu. Langsung saja kita bicara soal ini dia, saudara-saudara ya. Kita akan bahas nanti ini strategi hebat Pak Prabowo tempatkan Gibran di Papua untuk pimpin 2 lembaga baru formalitas. Sebi Sambom frustrasi hebat dan Natalius Pigai ini menteri simbolik Papuans yang nggak tahu dia kerja apa untuk orang Papua karena banyak orang Papua komplain yang mestinya Natalius Pigai menjadi representasi orang Papua untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai orang-orang Papua. Tetapi Natalius Pigai tidak melakukan itu, jauh panggang dari api istilahnya. Tapi Pak Natalius suka makan daging panggang babi itu. Sehingga mungkin dia lupa ya untuk ngurusin Papua. Nah, saudara-saudara yang kekasih, politik kolonial Jakarta untuk kemerdekaan Papua itu menjadi isu. Dalam pengertian tadi saya katakan, kalau salah penanganan, Gibran ada di sana, tambah parah keadaan Papua, ini masalah. Itu gejolaknya akan lebih besar. Apalagi kita lihat sejak Pak Gibran ada di Papua, bolak-balik Papua, waduh, itu kiriman-kiriman peristiwa-peristiwa yang terjadi, kontak tembak di Papua di berbagai daerah dan banyak korban jiwa baik dari TNI Polri maupun dari anak-anak Papua, orang-orang asli Papua sendiri dan bahkan yang disayangkan masyarakat sipil kena dampaknya, saudara-saudara, maka ini hal yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sembari saya infokan bahwa saya sudah berikan link untuk kalau saudara mau ikut bergabung dan ikut berbicara, ikut bersuara, silakan saja ya saudara-saudara ya. Saya sudah berikan linknya. Inilah saya tampilkan saudara supaya bisa lihat. Oke, kita lanjut dulu ya saudara-saudara ya. Sambil saudara bisa masuk kalau saudara mau. Masuk aja langsung nggak apa-apa sambil saya presentasi 2 lembaga baru ini. Kita akan survei lembaga ini. Apakah ini betul-betul lembaga yang akan menjadi berkat yang membawa damai, sejahtera, ketenangan dan ketentraman di Papua atau justru sebaliknya. Kita akan lihat saudara-saudara ya. Nah, ini dia. 2 lembaga baru untuk Papua. Ya. Presiden membentuk 2 lembaga baru untuk Papua sebagai tindak lanjut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan menyelesaikan masalah kesejahteraan di tanah Papua. Sekali lagi, tujuannya 2 lembaga baru ini untuk menguatkan, mendukung, melancarkan pelaksanaan perealisasian Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya itu mempercepat pembangunan dan menyelesaikan masalah kesejahteraan di tanah Papua. Cuma nanti kita tanya, masalah kesejahteraan ini buat siapa? Ya, karena juga saudara-saudara orang-orang asli Papua mengatakan bahwa dari dulu kami merasakan tidak sejahtera, ya, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak benar, dan hak-hak kami, hak asasi manusia kami diinjak-injak. Nah, itu sebabnya kami tidak percaya lagi dengan pemerintah. Udah banyak sekali kita dengar dan itu juga sudah jadi pemberitaan umum lah ya saudara-saudara ya. Nah, saya mau kasih lihat dulu, saya mau sedikit kasih tahu saudara dulu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 itu isinya apa sih? Bagi yang belum tahu saya beritahukan kepada saudara ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini sudah 2 kali perubahan maksudnya ya, tetapi tetap nomornya nomor 2, tidak dirubah-rubah. Ya, jadi
Oh, ini Undang-Undang Nomor 21 itu jadi perubahan ya, perubahan kedua. Nah, lalu saudara-saudara, undang-undang ini mengubah beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya dan mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Papua. Berikut adalah beberapa poin utama dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Mengubah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 2 ini adalah pembaruan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus. Lalu mengatur kewenangan Provinsi Papua. Undang-undang ini menjelaskan lebih rinci tentang kewenangan Provinsi Papua yang mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali beberapa bidang spesifik seperti politik luar negeri. Nggak boleh orang-orang Papua tanganin sendiri, itu pusat. Lalu pertahanan keamanan. Ya, jadi pertahanan keamanan itu menjadi wilayah pusat. Ya, lalu moneter dan fiskal. Jadi orang-orang Papua tidak bisa mengatur perekonomiannya sendiri, apalagi itu berkenaan soal fiskal ya. Dan soal agama, ya orang-orang Papua dilarang menetapkan daerah Papua itu menjadi misalkan itu provinsi syariah Kristen misalkan. Ya kayak di Aceh itu kan diberikan kewenangan itu daerah syariah gitu, tapi di Papua itu makanya tidak boleh karena makanya dimasukkan agama supaya orang Papua tidak mengklaim bahwa itu daerah Kristen. Ya, itu karena tapi dengan itu isunya Islamisasi begitu gencar di Papua. Ya, karena poin ini dimasukkan dalam undang-undang itu. Dan soal peradilan itu tidak boleh otonomi. Kalau peradilan itu pusat yang tangani. Makanya orang-orang Papua yang bermasalah hukum itu ditarik ke Jakarta, apalagi bicara masuk berbau-bau subversi dan seterusnya ya. Nah, serta kewenangan tertentu lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Nah, lalu yang berikutnya membentuk struktur pemerintahan. Ya, undang-undang ini juga mengatur tentang struktur pemerintahan daerah Provinsi Papua, yaitu pemerintah daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP, serta keanggotaannya yang terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan diangkat dari unsur orang asli Papua. Keunikannya hanya itu, saudara-saudara. Tapi yang lain hampir tidak ada bedanya. Nah, sekarang apa gunanya dua lembaga baru itu? Apa saja lembaga baru itu? Kita lihat dua lembaga baru itu, kita lanjutkan ya, saudara-saudara. Nah, supaya saudara belajar ini, supaya saudara tahu, jangan asbun, jangan asal ngomong ya. Baik saudara-saudaraku juga orang Papua supaya belajar, supaya tahu bagaimana posisi kalian dan bagaimana konstruksi hukum Indonesia. Oke, nah kita lihat sekarang yang berikutnya. Ini kita bicara pendahuluannya dulu tentang dua lembaga baru untuk Papua adalah satu, BP3 OKP, ya, dan yang kedua Satgas Percepatan Papua. Ya, apa itu BP3 OKP dan bagaimana itu Satgas Percepatan Papua? Nah, kita bicara dulu untuk apa ini dua lembaga ini? Untuk alasan apa? Tujuannya apa? Nah, tanda kutip di situ katanya percepatan pembangunan dan urusan kesejahteraan Papua. Ya, pertanyaannya, ya percepatan pembangunan apa? Ya, apakah orang Papua membutuhkan pembangunan seperti yang digencarkan apalagi di era Pak Jokowi sampai belasan kali ke Papua, yang sekarang ini dilanjutkan oleh putranya, ya, Gibran Rakabuming Raka. Artinya kebijakan-kebijakan di zaman Pak Jokowi itu dilanjutkan terus saja. Jadi warnanya supaya dilihat oleh dunia, Papua tetap ada dalam pergerakan pembangunan infrastruktur walaupun Papua sudah dimutilasi jadi 6. Ini gaya bahasanya siapa Jeffrey Bomanak ya, yang mengatakan bahwa Papua sudah dimutilasi jadi 6 provinsi ya oleh kebijakan politik Jakarta. Nah, saudara-saudara yang kekasih, percepatan pembangunan apa? Apakah pembangunan SDM Papua
Apakah pembangunan infrastruktur saja yang dicurigai akan memperlancar operasi militer, karena dengan adanya 6 provinsi baru ini, daerah DOM, daerah operasi militer itu ada di setiap provinsi, dan kemudian dicurigai oleh orang-orang asli Papua, terutama para pejuang-pejuang Papua Merdeka seperti OPM, TPNPB dan seterusnya. Ya, mereka mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur itu hanya untuk mempermudah masuknya di segala penjuru pendekatan-pendekatan militer dan transmigrasi untuk memenuhi Papua, dan kemudian kami orang-orang asli Papua diusir dari Papua. Itu suara yang semua orang sudah dengar, itu bahasa-bahasa itu bukan bahasa yang baru sekarang diucapkan. Nah, lalu katanya juga untuk urusan kesejahteraan Papua itu. Ya, nah kesejahteraan OAP atau AMBER yang benar yang mana? Apakah dua lembaga ini memang berkonsentrasi untuk mensejahterakan orang asli Papua, atau AMBER? AMBER ini bahasa orang Papua bahwa itu bukan orang asli Papua, itu pendatang yang mereka sebut dengan AMBER. Jadi AMBER gitu, emang benar gitu loh. Maksudnya saudara-saudara bahwa kalau memang mau mensejahterakan orang Papua, nggak usah terlalu banyak dulu orang-orang transmigrasi dari Jawa dikasih penuh tanah Papua. Orang-orang asli Papua dulu yang masih 20.000 lebih jadi pengungsi di tanah mereka sendiri, itu diurusin dulu. Gitu suara-suara yang terdengar ya. Lalu berikutnya langsung kita bahas dulu lembaga yang pertama, BP3 OKP. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Itu singkatan dari BP3 OKP, adalah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Saudara-saudara ya, itu. Nah, pertanyaannya, kalau ini Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, arahnya dari mana? Arahnya dari Jakarta kah atau dari Papua? Mestinya Papua, orang-orang Papua yang memberikan arahan bahwa kami mau supaya daerah kami dibangun seperti ini. Ya, bukan Jakarta yang mendiktekan arah untuk Papua harus tunduk aja, taat aja, nggak usah banyak ngomong gitu loh. Pokoknya apa yang ditetapkan oleh Jakarta, kalian dengar aja. Ya, nah itu bahasa-bahasa sederhana yang kita bisa dengar dalam pertanyaan-pertanyaan yang sejak ini diluncurkan, orang-orang Papua bertanya, ini arah dari Papua atau dari Jakarta kah? Nah, itu kan. Nah, dasar BP3 OKP dibentuk itu adalah Perpres. Ya, Perpres nomor 121 tahun 2022. Jadi ini peraturan presiden nomor 121 tahun 2022. Siapa ketua dari BP3 OKP? Adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raburaka. Ya, jadi Pak Gibran Raka Buming Raka, itu singkatan dari Raburaka, karena terlalu panjang nggak cukup wilayah PowerPoint-nya, nggak dapet ini. Jadi ketuanya BP3 OKP ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, dan anggotanya siapa saja? Mayoritas dari pusat. Ya, termasuk tambahan unsur kementerian, para menteri. Ya, para tokoh adat, para tokoh agama. Ada juga yang bertanya, tokoh agama dari mana ini? Ya, kan tokoh agama justru dari Jawa yang dibawa masuk ke Papua. Saya juga nggak tahu betul kebenarannya bagaimana, tapi saya dapatkan laporan seperti itu. Lalu perempuan Papua yang mana? Apakah perempuan asli Papua atau AMBER-nya ini? Nah, itu juga pertanyaan ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita lanjut aja dulu ini supaya saudara tahu saja BP3 OKP itu apa. Ya, lalu kemudian tujuan dan tugas. Ya. 1. Menjadi badan pengarah dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Jadi menjadi badan pengarah dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Padahal Otsus itu kewenangan penuh dulu ya, sebelum ada BP3 OKP ini. Ya, itu kan sebenarnya gubernur punya kekuasaan, gubernur punya kewenangan untuk mengarahkan dan melaksanakan otonomi khusus Papua. Ya, dalam Undang-Undang nomor 2
ya tahun 2021 itu menegaskan hal itu di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri misalkan. Tapi apakah itu sudah dirubah undang-undangnya, kita nggak tahu. Ya, apakah nanti dengan BP3 OKP ini tumpang tindih, kita juga nggak tahu. Nanti saudara saya minta yang tahu persis ini bisa masuk bergabung dan kita obrol supaya kita mengedukasi publik ya. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, kalau dibilang ini menjadi badan pengarah dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua, di mana sekarang gubernur sudah tidak punya lagi kekuasaan penuh untuk mengatur, mengarahkan dan menjadi semacam mentor dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua. Mungkin saja karena persoalan kalau kita bicara persoalan kasus apa dulu gubernur yang meninggal ini MB apa Lukas NMB ya. Jadi itu isu-isunya segala macam, walaupun orang-orang asli Papua yang mencintai Pak Lukas NMB ini mengatakan beliau orang baik gitu loh, tapi pihak Jakarta bilang enggak, penjahat, korupsi dan lain sebagainya. Ya itu masing-masing persepsi gitu loh. Nah, saling menyakiti seperti itu, tuduhan orang Papua kepada pemerintah Jakarta seperti itu, tapi pemerintah Jakarta mengatakan, oh kalian punya gubernur yang koruptor, dan seterusnya, makanya nggak bisa dipercaya. Nah, jadi sekarang kalau bicara undang-undang otonomi khusus Otsus Papua, gubernur sudah nggak punya apalagi kewenangan, ya, atas nama menteri misalkan ya. Itu sudah dipegang oleh wakil presiden sekarang ini. Waduh, karena apa saudara-saudara? Itu tingkatannya jauh lebih tinggi dari gubernur dan itu pelaksanaannya luar biasa. Nanti kita lihat. Yang kedua, menyusun kebijakan strategis pembangunan di Papua. Jadi BP3 OKP ini punya tugas menyusun kebijakan strategis pembangunan di Papua. Ya, pembangunan ini untuk apa? Ya, pembangunan ini bicara tentang pembangunan sumber daya manusianya yang mana? Ya, apakah semua orang Papua termasuk yang pendatang dan kemudian porsi orang asli Papua tetap terpinggirkan dan seterusnya, apakah seperti itu? Itu masih kabur juga. Dan yang ketiga, mengawal agar anggaran otonomi khusus tepat sasaran. Wah, supaya BP3 OKP ini mengawal agar anggaran otsus itu tidak disalahgunakan, tepat sasaran. Ya, jadi pejabat-pejabat orang asli Papua sudah nggak bisa main-main ini. Ya, udah nggak bisa santai-santai pergi bolak-balik Jakarta, belanja sana sini dan seterusnya. Nah, ini menurut isu Jakarta, orang kalau pejabat Papua itu ndak mau kerja, malas-malasan, cuma pakai uang, belanja sana, belanja sini, jalan sana, jalan sini, ya, tapi pakai anggaran otsus dan seterusnya, bahkan rakyatnya nggak dibagi. Nah, itu keluhan-keluhan dari banyak orang dan pantauan dari tahun 2002 berlangsung sampai 2020. Ya, nanti kita lihat anggarannya berapa sih untuk Papua ini. Nah, lalu kemudian yang keempat, memastikan pembangunan menghargai adat, budaya, dan hak-hak orang asli Papua. Jadi tugasnya BP3 OKP ini memastikan pembangunan, ya, lalu menghargai adat, budaya, dan hak-hak orang asli Papua. Jadi pembangunan masyarakat adat sebenarnya, budaya dan hak-hak orang asli Papua juga masuk di dalam tujuan dan tugas dari BP3 OKP ini. Lalu yang kelima, menjembatani komunikasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua. Jadi rupanya pemerintah pusat nggak bisa bicara langsung sama masyarakat Papua. Ya, harus melalui pemerintah daerah. Ya, jadi pemerintah daerah ini menjadi jembatan supaya pemerintah pusat bisa bicara dengan masyarakat Papua. Saya nggak ngerti ini bagaimana persoalan ini bisa terjadi. Mestinya kan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat gitu loh. Ya, artinya
kan masuk wilayah Indonesia, sama dengan gubernur-gubernur lain kok. Kalau kita berbicara kayak KDM, Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat, nggak ada bicara pemerintah pusat, tidak bisa bicara sama orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat harus melalui Kang Deddy dan seterusnya. Enggak, apa yang menjadi program nasional itu diejawantahkan di provinsi oleh gubernurnya masing-masing. Ini poin 5 juga saya nggak ngerti siapa yang nyusun ini persoalan-persoalan kayak begini. Lalu yang keenam, intinya BP3 OKP berperan merancang dan mengarahkan strategi besar pembangunan Papua. Ini dipertanyakan, ini strategi besar apa ini? Ya, pembangunan Papua ini. Ya, bagaimana side plan pembangunan Papua mesti dibuka di umum. Mestinya semua orang Papua mesti tahu program kerja nyata dari BP3 OKP ini apa. Ya, jadi bukan cuma di belakang meja, di belakang layar semacam strategi gelap yang tidak bisa dibaca. Orang-orang asli Papua berhak tahu program apa yang disediakan. Lalu strategi besar pembangunan Papua itu model apa gitu loh. Dan bagaimana orang-orang Papua dilibatkan atau tidak, itu mereka mesti tahu. Itu tanah mereka, rumah mereka yang kita urus, katanya mau bantu orang Papua. Tapi orang Papua nggak boleh tahu sama sekali apa-apa. Gimana, nggak bisa begitu dong. Ini contoh kalau kecurigaan orang Papua seperti itu. Lalu kita lihat, nah struktur dan keanggotaan BP3 OKP ini saya buat ini saudara-saudara, data ini benar-benar saudara bisa periksa gitu loh ya. Jadi sekarang kita bicara struktur dan keanggotaan BP3 OKP. BP3 OKP ya, sekali lagi ini Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua ya. Dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai ketua. Wakil ketuanya siapa? Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lalu anggotanya siapa saja? Pak Purbaya. Wah, rupanya Pak Purbaya ini anggota Otsus Papua juga ini. Menteri Keuangan ya, Menteri PPN atau Bappenas ya. Lalu Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan. Sudah berapa nih? 5. Lalu Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri SDM, ya, Kepala Bappenas. Nah, lalu perwakilan tokoh adat Papua, perwakilan tokoh-tokoh agama, perwakilan perempuan Papua, perwakilan akademisi Papua. Ini anggota dari BP3 OKP. Nah, catatan penting di sini ada 2. Pertama, BP3 OKP bukan lembaga baru sepenuhnya, tetapi penyempurnaan dari UP4B, Unit Percepatan Pengembangan Papua dan Papua Barat. Itu UP4B ya. Dan itu di era SBY dan Badan Pengarah Papua era Jokowi sebelumnya. Ya, jadi ini sebenarnya semacam ganti baju ini ya, dengan pengesahan baru, Perpres baru, tapi namanya baru, tetapi sebenarnya ini lembaga sudah ada ini gitu. Cuma dulu nggak terlalu seperti sekarang gitu ya. Dulu nggak kelihatan anggota-anggotanya, para menteri dan sebagainya ya. Lalu kemudian yang kedua, bedanya sekarang ada lebih banyak keterlibatan orang asli Papua di dalamnya. Katanya BP3 OKP ini sekarang keterlibatan orang asli Papua OAP lebih banyak dibandingkan dulu. Wallahu alam. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, kalau boleh sih prosentasinya 70-30% lah. 70% orang-orang asli Papua itu dilibatkan. Banyak orang-orang asli Papua pintar-pintar loh. Ya. Nah, lalu kemudian kita lihat sekarang yang kedua. Sebelum yang kedua kita bahas, sekali lagi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa ini merupakan ruang edukasi ya, untuk kita mengedukasi saudara-saudara tentang keadilan, kebenaran, dan hak-hak asasi manusia yang konteksnya Papua, yang perlu banyak perhatian, saudara-saudara yang kekasih. Nah, kalau saudara punya pendapat yang saudara ingin sampaikan, silakan masuk. Ya, oke,
saya lihat di sini Pak Max Lawalata itu tanya, sudah mulai kah? Oh sudah, sudah mulai Pak Max, silakan. Ini siapa lagi teman-teman yang lain juga silakan ya, kalau Anda mau masuk untuk bersumbangsih kita mengedukasi publik bersama-sama, puji Tuhan. Ya karena ini zaman sudah harus zaman keterbukaan penuh, nggak usah lagi tutup-tutup gitu ya. Supaya juga saudara-saudara kita orang Papua tahu apa yang dikerjakan di tanah mereka dan bagaimana keterlibatan mereka dan bagaimana kansnya mereka juga untuk dapat bersaing dengan orang-orang yang bukan Papua ya, supaya mereka juga punya hak yang sama gitu loh, yang selama ini tidak terjadi buat mereka gitu. Nah, lalu saudara-saudara yang kekasih, kita lanjut dulu ya, soal apa yang kita bahas sekarang ya. Nih, Satgas Percepatan, lembaga yang kedua ini Satuan Tugas Percepatan. Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Papua ya. Jadi ini Satgas P3 ini. Ya, sifat ya, tim pelaksana atau operasional di lapangan adalah mereka. Mereka adalah eksekutor kebijakan BP3 OKP. Jadi apa yang dirumuskan oleh BP3 OKP, program-program yang dibuat oleh BP3 OKP itu dilaksanakan oleh yang namanya Satuan Tugas P3. Ya. Jadi ini juga saya nggak tahu singkatannya, dikasih BP3, P3 ya, tapi ini bukan Partai Persatuan Pembangunan ya. Ya karena itu beda kalau P3 itu. Nah ini ada BP3, ada Satgas P3, ya seolah-olah P3 berkuasa di Papua, enggak. Ini singkatannya seperti itu, Satgas Percepatan Pembangunan Papua. Nah mereka adalah eksekutor dari kebijakan BP3 OKP atau tim pelaksana lah, semacam operator di lapangan bagi seluruh kebijakan yang dibuat oleh BP3 OKP. Tujuan dan tugas dari Satgas Percepatan ini, satu, melaksanakan langsung program pembangunan di Papua. Jadi mereka pelaksana langsung program pembangunan di Papua. Yang kedua, mengkoordinasikan kementerian atau lembaga agar program tidak tumpang tindih. Ya, jadi mereka juga mengkoordinasikan selain melaksanakan langsung program pembangunan di Papua. Jadi proyek-proyek pembangunan Papua, tender-tender ini semua ada di Satgas P3 ini. Waduh, cari ketuanya Satgas Percepatan, enggak ada. Satgas Percepatan ini diketuai oleh Pak Gibran semua ini. Ya. Ya, cuma maksudnya orang-orang kepercayaan. Nah, kalau saudara mau bangun proyek di sana, kontak. Nah, katanya tradisi Indonesia, oh bukan, tradisi negara Konoha. Kalau Indonesia aman, bersih. Yang ketiga, mempercepat pembangunan. Jadi tugasnya dari Satgas P3 ini mempercepat pembangunan. Ya, pembangunan infrastruktur. Ya, infrastruktur dasar ya, seperti jalan, air, listrik, internet. Wah, itu ini yang masuk kategori infrastruktur dasar. Harus dipercepat pembangunannya. Ya kalau begitu jangan lagi ada mati-mati ini ya, apa namanya, mati internet, mati listrik ya. Diblokir internetnya, jangan lagi ada yang kayak gitu. Nah lalu saudara-saudara yang kekasih, yang kedua, mempercepat pembangunan pendidikan dan beasiswa. Ya, pendidikan dan beasiswa supaya dipercepat. Apa yang dipercepat ini? Ya, artinya pendidikan ini fasilitasnya, sekolah-sekolah dibangun. Nah, kalau sudah dibangun sekolah-sekolah, jangan lagi dijadikan markas tentara, jangan dijadikan markas TNI Polri untuk kejar KKB. Sekolah-sekolah banyak dipakai jadi markas damai kartens itu, pos-pos TNI Polri itu. Ya, lalu kemudian ada yang dibongkar, ada yang dibakar, ya saling tuduh ini. Ada yang bilang KKB atau TPN PB OPM yang bakar sekolah, bakar rumah sakit. Ada yang bilang ya itu TNI yang bakar, kita tolong dia sendiri. Itu orang tuduh-tuduh kita saja. Nah, gitu. Jadi baku tuduh ini. Ya,
Mestinya ada orang-orang yang betul-betul independen yang memperhatikan juga hal-hal seperti ini. Jangan sudah buang-buang uang, bangun sana-sini dibakar lagi, dirobohkan lagi, dijadikan fungsi yang tidak benar misalkan. Ya, lalu kemudian mempercepat pembangunan apalagi pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Wah, keren itu mempercepat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Jadi ini mudah-mudahan kalau memang ini ya. Tapi kalau kita bicara pemberdayaan ekonomi, mestinya mereka punya hak berbisnis sama dengan para Amber dong. Ya, jangan cuma mohon maaf ya Jawa pendatang, ya Sulawesi pendatang, Makassar pendatang, Bugis pendatang, Cina pendatang, Buton pendatang, itu semua mendapat fasilitas hebat. Ya, mereka dapat hak kredit yang bisa waduh ratusan juta bahkan bermiliar-miliar rupiah dari pemerintah, tapi orang-orang asli Papua, aduh kasihan, terdapat apa-apa kalau dapat juga cuma sisa-sisa. Lalu kemudian dorang mau jual pinang saja nggak bisa dan nggak dapat los, dorang jual-jual di pinggir-pinggir jalan situ. Habis itu dibongkar lagi, diusir-usir lagi, ya. Jadi mereka ini apa ya, diperbudak di rumah mereka sendiri. Itu kata orang-orang yang mengamati itu, ya. Nah, saudara-saudara, yang keempat, tujuan dan tugas dari Satgas P3 ini adalah mengawasi penggunaan dan dana agar tidak bocor dan tepat sasaran. Wah, ini mengawasi penggunaan dana agar tidak bocor dan tepat sasaran katanya ya. Ya, ini konsepnya harus jelas ini. Siapa yang bertanggung jawab ini ya? Kalau saya ditunjuk jadi pengawas, saya ketat sekali tuh saya awasin. Enggak lah, saya repot. Nah, intinya, saudara-saudara, satuan tugas adalah tim lapangan yang menjalankan program pembangunan secara langsung. Pertanyaan yang muncul. Tetapi prioritas ditentukan siapa? Rakyat atau pihak luar? Nah, prioritasnya itu ditentukan untuk siapa? Untuk rakyat orang Papua atau pihak luar pendatang gitu loh. Sebaliknya, prioritas itu didikte dari luar atau diusulkan dari dalam, kemudian Satgas ini mengusulkan proposalnya kepada BP3 OKP. Kan ini beda gitu loh. Ya, oke, kita lanjut aja dulu, nanti kita diskusi. Sampai sudah mau selesai nih. Lalu peran Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Papua ya di lapangan. Satgas ini sifatnya operasional ya. Mereka bekerja langsung di kabupaten-kabupaten seluruh provinsi wilayah adat Papua. Tugas lapangan mereka antara lain ada 4 itu. Memastikan, menghindari, mengutamakan, dan mengawasi. Memastikan apa? Memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. 2, menghindari apa? Menghindari tumpang tindih anggaran. Dan yang ketiga apa? Mengutamakan pekerja OAP, orang asli Papua dalam proyek. Jadi orang-orang asli Papua itu diutamakan, dipekerjakan di dalam proyek. Tapi bos-bosnya dari luar. Kalau yang pekerja kasarnya orang asli Papua lah, tapi kalau yang bos-bosnya, manajer-manajernya, pengambil keputusannya Amber gitu ya, itu udah biasa lah, itu udah ketahuan secara umum lah. Lalu kemudian mengawasi apa ini? Mengawasi penggunaan dana otsus supaya tidak bocor. Nah, ukuran bocornya gimana ini? Bagaimana antisipasinya, strategi untuk penggunaan dana supaya tidak bocor ya. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Makanya semuanya harus dibuka gitu ya. Mudah-mudahan nanti dibuka. Oke. Jadi secara sederhana kita bisa lihat ya. Nih, ini ada kritik dan penjelasan. Ada beberapa kritikan. Ya, program ini BP3 OKP dengan Satgas P3 terlalu Jakarta sentris, Jawa sentris. Ya. Penjelasannya kenapa? Keputusan besar masih banyak ditentukan pusat, belum sepenuhnya bottom up dari masyarakat bawah ke atas gitu loh. Lalu kritikan yang kedua, potensi tumpang tindih dengan Pemprov. Nah, ini dia. Ya, saya tadi sudah bilang di awal tuh, gubernur dan Pemda kadang-kadang merasa perannya dipotong. Ya.
Ya kalau disunat sih masih halus ya. Ini dipotong katanya, dicincang-cincang. Gitu. Lalu kritikan ketiga, masalah korupsi dana otsus. Sudah ada banyak laporan kebocoran. Ya, tantangan pengawasan real di lapangan. Ya. Lalu kritikan keempat, keamanan belum stabil. Penjelasannya apa itu? Pembangunan sulit jika ada gangguan keamanan di pegunungan tengah. Ya, keamanan belum stabil. Ya, nanti kita bahas itu. Jadi, sederhananya BP3OKP itu adalah otak dan perencana. Sementara satuan tugasnya adalah tangan dan pelaksana di lapangan. Mereka bekerja agar dana otsus tepat sasaran. Orang asli Papua supaya jadi subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan. Lalu kemudian pembangunan menyentuh akar masalah kesejahteraan Papua. Ya. Nah, ada yang bertanya, dana otsus itu berapa sih sebenarnya? Nah, kalau saya mau kasih bocorannya gini. Ya, dari tahun langsung aja ya. Dari tahun 2002 sampai dengan 2020 dana otsus yang dikucurkan di Papua itu ada 94,24 triliun rupiah. 94,24 triliun rupiah dari tahun 2002 sampai tahun 2020. Ya, jadi kalau rata-rata misalkan per tahun itu sekitar 12 triliun sampai 12,8 triliun. Misalkan dari tahun 2021 12 triliun, 2022 tambah 12 triliun. Ya, jadi sekarang 2023 2024 12 triliun. Jadi kali 4 ya sampai tahun 2024 itu 4 kali 2 tapi yang di tahun 2020 cuma 8 triliun. Ya, jadi kalau kita bicara 5 kali 12 tambah 68 triliun lah. Ya, dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Itu dana otsus yang dikucurkan, Saudara ya. Nah, jadi dari tahun 2002 sampai tahun 2020 kalau kita bicara 94 triliun selama dekade berapa dekade itu? 2002 sampai 2020. Berapa dekade itu kalau kita bicara. Itu langsung terkalahkan dengan pagu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, pimpinan Mr. Nazarudin Umar, yang sekarang sudah mencapai 112,9 triliun untuk 1 tahun. Bayangkan, Kementerian Agama 112,9 triliun 1 tahun loh. Tahun 2026 ini sudah ditoki palu di Komisi 8. Ya. Wah, Papua cuma dapat 94 triliun dari 2002 sampai 2020. Tambah 64 jadi 2000 berapa triliun lah. Misalkan 94 triliun saja. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita melihat, ya saya juga nggak tahu kenapa kementerian begitu besar anggarannya dibandingkan provinsi yang multisektoral. Ya, itu bisa dibahas lagi nanti. Tapi saudara-saudara yang kekasih, itu menjadi hal yang kita perlu bicarakan juga. Nah, kalau orang tanya, rata-rata provinsi itu menerima pagu berapa triliun sih APBD-nya? Ya, kalau saya punya catatan di sini, saudara-saudara, kalau kita bicara per tahun, gabungan seluruh provinsi, itu ada 1.364,99 triliun ya per tahun. Itu secara nasional ya. Jadi gabungan provinsi, kota, kabupaten itu 1.362,98 triliun. Ya. Jadi saudara hitung sendirilah. Ya, tetapi saya singgung-singgung sedikit ini Kementerian Agama, soalnya dananya Kementerian Agama, bro, waduh, 113 triliun lah kalau kita mau bulatkan ke atas itu. 113 triliun 1 tahun.
Sedangkan Papua berapa puluh tahun enggak sampai 100 triliun. Ya, bayangkan, saudara-saudara, ini contoh ya. Itu pun katanya masih dikorupsi juga. Aduh, ini gimana itu? Nah, kita selesaikan. Kita selesaikan secara jantan materi kita. Nah, sekarang ada evaluasi kritis. Perihal dana otsus. Ya, 20 tahun lebih dana otsus ratusan triliun katanya. Tapi kita lihat catatan yang resmi enggak sampai 100 triliun. Ya, berarti ada ada permainan ini. Laporannya 94 triliun, tapi yang kemudian masukan dari berbagai unsur mengatakan 20 tahun ini udah ratusan triliun. Bahkan kalau saya nggak salah dulu, Yoris Raweya itu pernah bicara di podcast ini. Dia menjadi senator sekarang DPD. Saya juga nggak tahu peran senator sekarang di Papua ini apa ini untuk apa namanya, berkaitan konteksnya dengan Otsus Papua dan munculnya BP3 OKP ini. Ya, saya nggak ngerti apa sekarang peran DPD para senator di 6 provinsi ini. Lalu Papua masih termiskin loh itu sampai sekarang ini. Perihal dana otsus sudah luar biasa, katanya ratusan triliun selama 20 tahun ini. Ya. Terus pertanyaannya, kemana uangnya? Ya, kemana uangnya? Menurut orang bilang begini, itu dananya memang misalkan 120 triliun, misalkan, atau 100 triliun lah, kita bicara bulat. Ya, itu memang dilaporkan, dikirim ke Papua. Tapi habis dari Papua dikirim, sudah ada tanda terima, uangnya balik lagi ke Jawa. bisa putar balik di balik kanan dia. Itu kata orang, saya kan cuma dengar-dengar, benar atau tidak ya itu urusan kalian-kalian kan. Nah, lalu kemudian itu main di sekitar pejabat-pejabat Papua saja. Makanya banyak orang-orang juga jadi marah sama orang-orang asli Papua, pejabat-pejabat Papua. Karena apa? Mereka main sendiri menyengsarakan rakyatnya dan kemudian mereka menikmati sendiri. Korupsi, ya itu korupsi pribadi, bukan korupsi berjamaah itu. Ya. Nah, ini yang membuat para pemberontak dalam pengertian para pejuang TPNP BOP marah betul kepada pejabat-pejabat Papua yang menyalahgunakan dana otsus mestinya untuk rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi kemudian dimakan oleh orang-orang tertentu saja. Ya, jadi kita lihat realita lapangan sekarang. Realita lapangan, OAP ternyata bukan pemain utama sampai saat ini. Lalu keputusan dari pusat, OAP hanya manut. Ya, di lapangan itu hanya manut saja. Teorinya indah, otonomi khusus, tapi dikendalikan penuh dari pusat. Lalu kemudian korupsi dibiarkan. Ya, loh kok dibiarkan? Supaya nanti yang korupsi apalagi orang-orang Papua langsung dapat tangkal, dapat toki, dapat pot, dapat ikan orang. Ya, itu bahasa-bahasa Indonesia Timur tuh. Jadi kadang-kadang dibiarkan gitu loh. Ya kayak polisi lalu lintas di Jawa. Ya kadang-kadang untuk dapat duit-duit sampingan, ya, sembunyi di semak-semak, lalu kemudian begitu orang dilanggar dulu, nanti ketangkap ini, muncul Pak Kumis, Pak polisi yang kumis itu muncul. Oh, yang cerita ini Pak Prabowo loh. Lihat pidatonya Pak Prabowo bicara begitu loh, bahwa polisi di Indonesia suka sembunyi-sembunyi di semak-semak, lalu nanti biarkan orang melanggar, lalu kemudian dia muncul baru dia tangkap. Nah itu kalau mau protes yang protes saya, protes Pak Prabowo yang cerita di publik loh, saya cuma kutip-kutip. Ya, nah makanya sekarang katanya ada reformasi kepolisian. Ini sekarang sedang dibentuk nih, reformasi kepolisian. Nah, saya pikir juga nanti tim reformasi yang diketuai oleh Pak Jimli Asidiki, itu juga bisa bahas tentang peran kepolisian Papua. Apakah Damai Kartens masih diteruskan atau dibubarkan saja Damai Kartens, dinormalisasi lagi. Keamanan di Papua biasa aja, nggak usah pakai operasi khusus Damai Kartens begitu loh. Itu katanya menyedot dana banyak juga itu yang saya dengar-dengar ya dari laporan banyak pihak gitu. Lalu kemudian saudara-saudara, ada konflik tidak terselesaikan. Konflik tidak terselesaikan ini artinya dipelihara. Aduh,
Kenapa dipelihara? Karena ada cuannya, gitu loh. Karena apa? Makanya dari pihak tertentu bilang OPM itu bentukan pemerintah. Ya, ada yang bilang itu bentukan Belanda. OPM itu TPNPB itu sebenarnya itu bentukan politik Jakarta. Jadi kemudian dibiarkan beradu di sana supaya apa? Ada dana operasional, damai kartens dan seterusnya dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa yang saya sudah muak dengar itu. Ya, bolak-balik Papua saya dengar hal seperti itu. Ya, aduh, dulu masih kuliah aja saya masih dengar hal itu. Nah, lalu kemudian pembangunan jadi simbol, bukan solusi. Nah, ini berarti pencitraan. Kalau Pak Gibran cuma melanjutkan program yang sudah dimainkan oleh sang babe Pak Jokowi, berapa belas kali bolak-balik pembangunan infrastruktur, kalau itu hanya jadi simbol untuk keuntungan orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, itu bukan solusi bagi masyarakat asli Papua. Orang-orang asli Papua membutuhkan lebih dari sekedar pencitraan pembangunan di Papua supaya terlihat dari dunia internasional. Oh, Papua diurus kok. Itu pembangunannya luar biasa. Tapi orang-orang asli Papua tidak berubah dari zaman Soekarno, Soeharto, Habibie. Habis itu siapa? Gus Dur, Megawati, lalu siapa lagi? SBY, Jokowi, sampai sekarang. Orang Papua sampai sekarang 20.000 pengungsi di Papua. Nggak terurus, kelaparan di sana, itu provinsi termiskin di Indonesia, Papua. Lalu kemudian ada 10.000 lebih di PNG, Papua Nugini. Statusnya pengungsi. Aduh, itu gimana coba? Ya. Yang terakhir. Poin utama, BP3 OKP, otak dari pusat. Ya, jadi BP3 OKP itu otak dari pusat katanya. Satuan tugas tangan di lapangan. Ya, dikendalikan dari pusat. Lalu di mana hati Papua? Nah, itu. Kalau BP3 OKP otaknya, ya, satgasnya itu tangannya, hatinya di mana? Apalagi untuk punya hati bagi orang Papua. Nah, itu dipertanyakan. Ya, jadi penutup. Kalau Papua mau maju, satu, OAP harus jadi subjek, bukan objek. Ya. Yang kedua, pemilik tanah harus punya suara. Gitu. Jadi OAP harus jadi subjek, bukan objek. Ya, lalu pemilik tanah harus punya suara. Ya, jika tidak, ini bukan pembangunan, tetapi pengendalian. Sampai di sini saya usaikan presentasi materi untuk mengedukasi saudara. Nggak rasa sudah 1 jam ya, luar biasa. Nah, ini kebetulan saya ada tamu terhormat ini untuk bergabung sama-sama, dan saudara bisa mulai chatting-chatting ya. Sebelum saya undang masuk Pak Mak, saya mau baca sedikit dulu ini apa ini. Ini dulu, enggak apa-apa, saya baca-baca. Hengki Chia, Joshua Teus sudah tinggalkan firman Tuhan kah? Dan sudah masuk politik? Oh, tidak. Ini dalam upaya menggarami dunia politik, Hengki Chia. Kalau nggak ada hamba Tuhan yang menggarami dunia politik, terus apa? Kalau hamba setan, jadi tambah kesetanan orang politik nanti. Jadi mesti ada hamba Tuhan yang berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, menerangi, menggarami dunia politik, supaya orang-orang politik terang pikirannya, lalu memberi cita rasa yang baik bagi perpolitikan Indonesia. Ya, kalau hamba setan yang kerja, gimana? Jadi kesetanan, kesurupan semua ini orang-orang politisi nanti. Gitu Hengki Chia ya. Lalu kemudian ada Yosef Clemens Mau. Mana mungkin Gibran mampu menyelesaikan persoalan Papua? Jangan anggap enteng, bos, ya. Jangan anggap enteng. Kita tunggu saja. Tapi itu betul pertanyaannya. Ya, kalau dia gagal, Papua bubar. Papua betul-betul merdeka. Karena apa? Ini masalah loh. Kalau sampai BP3 OKP di bawah kepemimpinan Gibran itu gagal, tambah hancur Papua, tambah kacau Papua. Wah, Papua bisa bubar, Papua bisa merdeka seperti prediksi banyak orang itu. Ya, itu sudah berapa kali kita lakukan analisis ya. Lalu jadi jangan anggap enteng.
Ya, makanya saya bilang strateginya Pak ini ini bahasa paradoks sebenarnya. Ya, strategi hebat Prabowo menempatkan Gibran di Papua untuk memimpin 2 lembaga baru. Ya, kalau sampai dia berhasil, nama Pak Prabowo dengan strateginya menempatkan Gibran melambung tinggi di seluruh dunia. Tapi kalau dia gagal, Gibran jadi kambing hitam. Gibran, kau memang kacau, nggak bisa dipercaya. Hancurin Papua kamu ini, Gibran. Kami kasih kepercayaan kamu. Justru kamu yang buat Papua jadi merdeka. Itu bahasa paradoksnya begitu kira-kira. Ya, nah saudara-saudara, ini bahasa-bahasa paradoksal ini semua. Jadi saudara mesti lihat ini dari berbagai tinjauan. Nah, lalu kita lihat tidak ada arti bahasa paradoks Papua apa? Tidak ada arti bahas paradoks Papua kolora bobit. Ya bagi orang bodoh, kata Rocky Gerung, bagi orang dungu yang nggak punya akal sehat, program seperti ini nggak ada artinya gitu loh. Nggak apa-apa, orang punya hak bicara toh. Ya, jadi Yosef Clemens mau bilang orang asli Papua tidak lagi percaya NKRI. Orang asli Papua hanya ingin merdeka dari Indonesia. Hak Anda, bos. Betul. Ya, silakan. Ya, makanya ada orang bertanya begini, Pak Joshua, kenapa kalau kita berteriak merdeka di Papua langsung ditangkap? Di Jawa orang bebas bilang, merdeka, 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 nggak ditangkap. Megawati suka berteriak merdeka, nggak ditangkap-tangkap katanya. Beda. Teriakan Megawati dengan PDIP itu merdeka itu teriakan patriotisme. Gitu. Tapi ada simboliknya juga, sebenarnya ada sindirannya juga, supaya jangan sampai rakyat dijajah oleh bangsa sendiri. Jangan rakyat dijajah oleh para penguasa. Jangan rakyat kecil dijajah oleh oligarki. Jangan sampai rakyat dijajah bla bla bla. Itu maksudnya teriakan Megawati, merdeka, merdeka, merdeka. Beda kalau orang Papua bicara merdeka, langsung dapat angka, dapat borgol langsung. Karena itu dianggap subversif. Itu beda-beda konteksnya. Jadi jangan paksa, ya. Lalu yang berikut, siapa ini? Bernard Numberi dari Papua. Wapres Gibran ditempatkan di Papua untuk mengamankan proposal kemerdekaan Papua yang sudah diajukan mantan Presiden Joko Widodo di Melbourne, Australia tahun 2017. Merdeka! Ya, kalau itu betul ya Papua senang dong. Ya, kalau bagi saya begini, saya disclaimer ya. Kalau bagi saya pernah berkali-kali orang tanya. Bahkan aparatur negara pernah beberapa orang petinggi-petinggi negara tanya, Pak Joshua, itu boleh kami tahu ya, kami mau dengar langsung dari Bapak. Apakah Bapak termasuk mendorong atau menstimulus dengan program-program Bapak Paradoks Papua itu untuk Papua merdeka? Saya bilang enggak. Sama orang Papua juga saya bicara begitu. Ya, kenapa? Karena bagi saya kemerdekaan itu hak prerogatif Tuhan. Dengar baik-baik dulu. Hak prerogatif Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak menghendaki Papua merdeka, mau berjuang sampai keringat darah, banting tulang, banting diri, segala macam, tidak bisa merdeka. Gitu loh. Tapi kalau Tuhan menghendaki kemerdekaan Papua, tidak ada kekuatan manapun di Indonesia, bahkan gabungan seluruh negara-negara besar untuk menahan kemerdekaan Papua. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Bapak bilang, kalau Tuhan kehendaki, emang Tuhan nggak kehendaki kami merdeka? Tanya diri sendiri, introspeksi. Bagaimana mau kita bilang, yakinkan bahwa Papua bisa merdeka, Tuhan menghendaki Papua merdeka, kalau Papua dan Papua baku bunuh, Papua tipu Papua, ya Papua hajar Papua, ya terus kalian mau diadu domba, tidak mau bersatu, ya sesama Papua rasis. Oh itu orang melaut, orang pantai, kita orang gunung, begini dan sebagainya. Bagaimana mau merdeka? Tuhan izinkan. Kalau nanti merdeka kalian baku bunuh semua satu, habis kalian sendiri yang baku bunuh situ. Iya. Makanya bertobat massal. Pertobatan massal itu merupakan pintu anugerah. Kalau orang Papua mau bertobat sungguh-sungguh, saya yakin cuma sebentar kok. Terlalu gampang memerdekakan Papua bagi Tuhan. Nggak ada yang sulit. Gitu loh. Tapi kalau daripada membawa kesialan masalah buat kalian sendiri, lebih bagus kalian ada di Indonesia.
Nah, cuma memang Tuhan berurusan dengan pemerintah Indonesia. Kalau memperlakukan orang Papua tidak adil, tidak benar, Tuhan toki itu masing-masing itu pejabat-pejabat. Dari presiden Tuhan bisa toki dari atas. Ya, makanya kita bicara begini, ya, saudara-saudara, bahwa kalau orang tanya bagaimana tentang kemerdekaan Papua, itu hak prerogatif. Makanya saya nggak sentuh wilayah itu. Urusan saya menyuarakan soal keadilan, soal kebenaran, hak-hak asasi manusia orang Papua. Sudah. Kalau soal integrasi apa segala macam, sampai sekarang terus ada orang yang berjuang kok untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Ya biar aja, itu peran mereka. Di lapangan, di hutan-hutan, ada Sebi Sambom, ada Jeffrey Bomanak, ada OPM, apa semua. Mereka berjuang, biarin aja, itu bagian mereka. Ya, ada perjuangan diplomatik John Anari, ada Benny Wenda di dunia internasional, mereka berjuang apa segala macam. Ya silahkan. Ada usaha-usaha manusia. Ya di dalam negeri sendiri gimana? Ya, itu yang saya bilang. Kalau kalian bersatu cuma sebentar kok. Ya, tapi kalau kalian tidak mau bersatu, mau diadu domba terus, ya terserah. Gitu ya. Lalu aduh, saya jeda dulu, saya mau terima dulu Pak Max. Lama duduk ngopi so dingin tuh kopi. Pak Max, yeah. Shalom. Shalom Bapak Joshua. Ya, saya ada ikuti ini luar biasa Anda punya. Bisa dengar? Suara bisa dengar kan? Saya nggak dengar suara nih. Oh, kenapa dia? Sudah. Apa itu? Nah, sudah dengar kan? Oke, sudah. Iya, saya dengarkan seluruh itu dan memang benar. Apa sebetulnya yang sedang terjadi, Bapak Joshua? Pengalihan isu, harapan-harapan baru ditaruh di situ. Seolah-olah dengan membentuk lembaga-lembaga ini Papua akan makmur. Pak Joshua dari awal bersama-sama kita telah tetapkan apa akar masalah Papua. LIPI temukan 4 akar masalah. Cabut akar itu. Betul. Jangan usahakan tutup akar itu dengan berbagai macam kebijakan. Akarnya adalah yang pertama dan utama sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Yang waktu kita bicara itu saya sebutkan ini bukan integrasi tapi aneksasi. Praktek lapangan pada waktu itu ya 400 ribuan orang Papua yang memberi suara hanya 1025. Aneksasi, nah, itu akar masalahnya. Nah, karena akar masalah yang dikejar orang Papua itu sudah semakin menuju ke sana, semakin mau tercabut, maka pemerintah yang sekarang menghadirkan satu program baru, pengalihan isu, harapan-harapan baru. Stop dengan itu, kembali lagi kepada akar masalah, cabut referendum buat Papua yang tidak pernah mereka terima. Referendum tahun 69, Act of Free Choice, one man, one vote, one value. Harusnya 400.000 sampai 500.000 orang memberi suara, hanya 1.025 di bawah ancaman senjata. Tadi Anda ada kutip juga tentang 2504 itu dari PBB. Apakah itu dengan melalui 2504 di dalam 2504 apakah ditetapkan tegas dengan demikian maka Papua sudah milik Indonesia? Baca teliti, tidak ada Pak. So saya kembali ke intinya kenapa saya mau komentar. Bagus sekali mengurai itu semua, itulah usaha pengalihan isu. Let's go back to the main problem of Papua. Cabut akar pertama itu, sejarah dan status politik Papua integrasi Indonesia. Lewat apa? Referendum. That's all. Thank you, Pak. Konsisten betul. Ya, karena memang itu, Pak. Karena memang itu akarnya. Akan pemerintah baru menghadirkan program-program baru, harapan baru. Kalau masih tetap sentralisasi. Tadi saya bicara untuk Papua ya. Kembali ke akar masalah itu. Kalau buat Indonesia secara keseluruhan, stop dengan negara kesatuan. Stop dengan pemusatan kekuasaan di satu titik Jakarta. Kembali kepada pada waktu Belanda waktu Belanda dulu memberi kepada kita kemerdekaan. Negara Indonesia Serikat. Masing-masing daerah adalah negara bagian yang punya undang-undang, yang punya undang-undang dasar sendiri, yang bisa menentukan sendiri mau bikin apa dengan kekayaan alamnya. Kalau NKRI ya dulu Jakarta yang tetapkan semua. Kalau tidak itu keluar batasan. Yes, sir.
sebentar Pak Max, ya, supaya teredukasi dengan bagus publik ini. Pak Max ini mengacu pada hasil riset LIPI. Sekarang apa namanya itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini diganti dengan apa? BRIN. Badan Riset Indonesia. Ya, Badan Riset Indonesia. Ya. Nah, saudara-saudara, dulu LIPI menghasilkan apa namanya hasil untuk riset Papua itu, yang didapati yang pertama adalah integrasi Papua itu bermasalah. Sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia itu bermasalah pertama. Lalu yang kedua kekerasan. Dari situlah memicu ketidakadilan. Dari situlah semua yang lain bermunculan, ya. Jadi masuk kesejahteraan Papua kalau mau diusahakan dengan BP3 OKP ini, menurut analisis Pak Max itu cerita mati. Kalau saya pakai bahasa orang Indonesia Timur, ya, karena akar masalahnya dulu yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, Pak Max, jadi kalau bicara Gibran dalam posisi, kalau bagi saya ini buah si malakama ini. Gibran dianggap berhasil, ya yang pencitraan internasionalnya pasti Pak Prabowo. Kalau Gibran gagal dan Papua lepas, tambah kacau di sana. Nah, berarti Pak Joshua, kira-kira gimana analisisnya? Ya, 2014 kita dukung Jokowi, kami semua dukung Jokowi jadi presiden. Salah satu goalnya adalah kemakmuran Papua. Harapannya masih bisa terjadi melalui kepemimpinan Jakarta, Papua makmur. Belasan kali beliau ke sana. Setelah 2 periode, apa hasilnya? Harapan kosong. Nah, ini harapan demi harapan terus, sementara transmigrasi menggila di sana dan sebagainya. Sudah, terlalu jauh saya berbicara, tapi saya mau supaya saya dari pihak saya mau dan Papua, sebagian besar rekan-rekan di Papua pun mengarah kepada satu titik itu. Bagaimana sejarahnya sampai kami bisa menjadi bagian Anda yang jelas-jelas melanggar hukum-hukum internasional. Act of Free Choice, New York Agreement, one man, one vote, one value. 400 sampai 500,000 voices harusnya. Hanya 1025, 600-an lebih itu di bawah ancaman senjata. Itu data dari LIPI. Bagaimana? Ya, itu akarnya. Kalau itu dicabut, berikanlah orang Papua wewenang hak mereka untuk menentukan sendiri mau menjadi bagian Indonesia, diatur oleh Indonesia melalui BP3, BP100, BP macam-macam itu, atau atur diri sendiri. Itu pendapat saya agak kaku, tapi saya berdiri di situ. Terima kasih banyak. Halo, hilang? Halo. Ya Pak Max, sorry. Ya itu Pak, saya tidak mengecilkan acara Pak Yosua ya, bagus sekali Pak Yosua. Dengan memberi bahwa ada satu usaha untuk memperbaiki Papua melalui cara ini, dan dengan agak sedikit sarkastis lah, menjadikan Gibran sebagai dalam tanda petik korban dan sebagainya ya, whatever. Tapi saya melihat sebagai satu keseluruhan Pak. Bagi saya ini politik pengalihan isu. Sementara dunia dan orang Papua sudah mengarah ke selesaikan akar masalah itu. Baru kita atur. Itu demikian Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Ini kan bahasa paradoks Pak, judulnya namanya paradoks Papua toh. Jadi politik kolonial Jakarta itu jadikan Gibran pahlawan. Nah, untuk apa kemerdekaan Papua? Nah, terus NAPI, VS Sebom, dua anak asli Papua ini dibenturkan ini. Kalau dalam pandangan politik bisa saja toh Pak. Karena memang mereka dua berbenturan nih. Nggak mungkin bisa duduk sama-sama ini. Natalius Pigai mau duduk sama Sebi Sambo, waduh kacau itu. Ya, nggak bisa baku dapat. Nggak bisa baku. Ya itu kan. Nah, jadi dikonfront mereka dua ini diperhadapkan istilahnya.
Sementara Gibran sendiri, ini ya Indonesia ini kan panggung politik perwayangan, Pak. Jadi politik perwayangan di belakangnya dalangnya ini bermain. Siapa yang mau ditampilkan dulu ini di panggung politik Papua? Siapa-siapa ini yang dimainkan? Biar skenarionya apa? Skenario sekarang yang diluncurkan ini skenario baru nih, menarik ini, BP3 OKP, Satgas P3. Wah, ini akan dimainkan dengan narasi-narasi yang menjanjikan sekali. Jangan sampai ada kebocoran dan sebagainya. Tapi di sisi lain kewenangan gubernur habis dipangkas, Pak. Enggak lagi seperti dulu misalkan. Dengan alasan sudah beberapa otsus ini, lalu kemudian kan gubernur sudah nggak bisa dipercaya lagi, habis lagi. Jadi ini persoalan terus, Pak Max. Jadi kalau kita mau bicara seperti ini, inilah sandiwara politik orang negeri Konoha lah. Iya, Pak Joshua pakai istilah bagus itu, kolonial Jakarta, luar biasa itu. Oke, Pak Joshua, saya sedang bersama dengan kawan-kawan, jadi mohon maaf, saya bersama teman-teman, jadi saya tidak bisa panjang lagi. Tapi terima kasih kesempatan ini. Saya mau sampaikan itu saja. Ada usaha untuk mengalihkan isu. Mengapa? Karena usaha orang Papua dan dunia sudah mengarah ke cabut akar itu. Sudah dengarkan bahwa katanya karena alasan bencana apapun itu, maka Freeport menghentikan atau mengurangi produksinya 90 juta pound tembaga dan 10.000 ons emas. Saya coba hitung itu berapa triliun itu Pak harganya. Yang triliunan. Freeport mengurangi. Saya membacanya, saya bisa salah, tapi saya membacanya seolah-olah Freeport bilang, ya nanti dulu lah, tunggu Papua merdeka saja dulu lah, baru saya produksi lagi. Kira-kira begitu. Maaf agak terlalu jauh saya ngomong. Bagus Pak, bagus sekali Pak. Kita kan perlu juga mendapatkan informasi. Iya Pak, 90 juta ton Pak. 90 juta pound, pon. Jadi 45 juta kilogram tembaga dan 10.000 ons emas. Pengurangan produksinya katanya karena terjadi ada uap bahaya dari bawah dalam bumi dan sebagainya. Besar sekali, puluhan triliun itu Pak yang dikurangi produksinya. Saya membaca itu, saya bertanya, mengapa? Apakah karena Freeport sudah membaca persoalan Papua merdeka bukan lagi apakah akan, tetapi hanya kapan sebaiknya dia lanjutkan nanti bersama orang Papua sendiri. Terlalu jauh saya bacanya mungkin, maaf kalau saya salah, saya bisa salah saja, manusia bisa salah, tapi saya membacanya demikian. Nah, kembali ke topik yang Pak Joshua hadirkan dengan sangat baik ini, dan saya melihatnya sebagai satu usaha pengalihan isu, membangun harapan-harapan baru lagi bagi Papua, tapi detail yang Pak Joshua katakan tadi, tetap di bawah kontrol Jakarta. Tetap di bawah kontrol Jakarta. Dan seperti dua tokoh itu, Napi dan Sembong, tetap di bawah kontrol Jakarta. Ada orang-orang Napi, orang-orang seperti Napi yang mau bekerja di bawah kontrol Jakarta, dan ada orang-orang seperti Sembong yang tetap tidak mau di bawah itu. Dan ini konflik itu akan berlanjut terus karena akar masalah tidak dicabut. Siapa yang menemukan itu? Kembali lagi, Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia, Pengetahuan Indonesia, LIPI. Terima kasih Pak Joshua. Terima kasih semua yang sudah mendengar. Waduh, keren Pak. Ya, thank you. Jadi, teman-teman yang lain standby dulu Pak Max. Ada hal-hal nanti bisa disampaikan lagi. Teman-teman yang lain saya sudah taruh itu ya. Ada beberapa teman-teman yang minta untuk supaya linknya dibagi. Ini saya sudah bagi. Silakan Anda masuk untuk juga menyampaikan apa yang menjadi pandangan Anda ya akan apa yang kita bahas. Ingat saudara-saudara bahwa kita bahas BP3 OKP yang merupakan produk baru pemerintah Jakarta untuk Papua, dengan harapan Papua akan lebih baik, lebih sejahtera
Dan isu-isu yang kontroversial soal Gibran dibuang ya di Papua, disingkirkan ke Papua, dan lain bahasa-bahasa sarkastik lainnya, Gibran sendiri sudah membuat disclaimer bahwa dia tidak dibuang, tapi dia sebagai pembantu presiden menjalankan tugas yang dipercayakan presiden untuk Papua khususnya, supaya dilakukan percepatan pembangunan Papua. Nah, BP3OKP dibuatkanlah semacam pekerjaan di sana supaya Wapres jangan tidak ada kerjaan di sana. BP3OKP itulah yang dia jadi ketuanya. Heran juga saya, BP3OKP itu kan boleh dikata mau dibilang ya setara ormas lah. Ormas pembantu gitu. Jadi dari Wapres turun jadi ketua ormas ini Pak Max. Jadi bingung juga nih bagaimana strategi pemerintah. Ya, walaupun kalau BP3OKP itu boleh kata semacam perpanjangan tangan pusat, ya, tetapi kan sebenarnya pertanyaannya, apakah undang-undang Otsus sudah direvisi yang memasukkan BP3OKP sebagai lembaga yang berwenang untuk ikut kalau kita bicara menangani Otsus. Ya, kalau belum ada pelanggaran hukum ini loh Pak Max, sejauh Pak Max tahu bagaimana? Kalau undang-undang belum direvisi, pelanggaran hukum dengan BP3OKP ini lembaga liar ini untuk menangani, karena Perpres itu di bawah undang-undang. Atau bagaimana Pak Max? Ya, betul, Perpres di bawah undang-undang. Saya juga tidak tahu apakah ini sudah ada dari sisi hukum, sudah sah atau sudah resmi atau bertentangan dengan itu atau tidak. Saya justru kaget, kaget. Saya waktu Pak Joshua katakan akan ada acara ini, saya juga baru tahu, wow, luar biasa ini, dan programnya itu BP3 dan Satgas Otsus atau apa untuk kembali ke Otsus, kembali berilah pada Papua otonomi khusus. Mengapa otonomi khusus? Kalau LIPI telah menemukan bahwa masalah utama adalah mereka dibawa menjadi bagian Indonesia melalui satu proses yang tidak legal secara hukum nasional maupun internasional. Saya, teman-teman yang mungkin belum mengikutinya waktu itu, New York Agreement 1962 harus melalui satu referendum yang di New York Agreement disebut Act of Free Choice. Siapa yang ikut referendum itu? One man, one vote. Satu orang, satu suara. Berapa orang Papua pada waktu itu? Saya punya angka 500.000. Tapi teman-teman Papua bilang Anda terlalu moderat Pak. Kami sudah 700-800 ribuan, whatever lah. Tapi berapa yang ikut referendum? 1025 Pak. Ya udah pengulangan ya. Tapi itulah akar masalahnya. Dan kembali akar masalah itu mau dikaburkan. Seolah-olah dengan program BP3, Satgas dan sebagainya itu harapan untuk memuaskan untuk meningkatkan pembangunan di Papua tercapai. Pada waktu LIPI mengeluarkan 4 akar masalah itu, pertama dan utama adalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Yang kedua adalah kekerasan dan pelanggaran HAM. Yang ketiga adalah diskriminasi dan marginalisasi. Yang keempat, pembangunan. Orang Papua tidak marah karena tidak dibangun. Orang Papua marah bukan karena tidak dibangun. Orang Papua marah karena mereka dipaksa menjadi bagian dari Indonesia. Tapi pada waktu almarhum Muridan mulai sosialisasikan hasil riset mereka itu tahun 79, kalau saya tidak salah ingat tahunnya, tidak lama beliau meninggal. Itu yang saya alami sendiri di lapangan. Saya lihat sendiri di lapangan. Tahun 2009, saya lihat di lapangan sendiri, saya alami. Ganti oleh seorang ibu yang lain, saya tidak sebut nama, berubah dari akar pertama sejarah dan status politik Papua, integrasi Papua ke Indonesia, berubah menjadi pembangunan. Masalah utama Papua adalah mereka marah karena tidak dibangun. Sehingga hadirlah Pak Jokowi mulai 2014, bangun Papua. 2 periode, mana bangun Papua? Setelah dipecah jadi 6 provinsi, berapa provinsi dengan tingkat persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia? 8 provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seluruhnya Papua. 7 NTT, 8 Maluku. Luar biasa, tidak tercapai. Bukan pembangunan, bukan itu akar persoalannya. Tapi berilah kami hak
untuk menentukan sendiri bagaimana kami mengatur kekayaan kami. Jadi poin-poin, saudara-saudara, poin yang dikemukakan Pak Max ini, bahwa yang dibutuhkan Papua bukan pembangunan, tetapi forest Papua. Beberapa waktu sebelum episode 8 ini Pak, saya bahas 2-3 sebelumnya, itu ada forest Papua yang terakhir itu Pak. Ya, forest Papua itu forest itu artinya laki-laki yang keluar dari hutan. Artinya mengalami pembaruan, reformasi, mewakili dari kegelapan keluar kepada terang, itu forest artinya begitu. Tapi singkatan dari forest itu Pak Max adalah reformasi dan restorasi Papua. Jadi riset lagi Papua. Kalau kita bilang kalau dibilang apa ya, dikembalikan pada tatanan awal, formation, reformation kan. Dan ini yang menjadi kebutuhan, pasti menyentuh kepada akar persoalan. Ya, cuma pasti Jakarta tidak setuju akan hal itu. Nah, sedikit komentar dari Budi BWS ini, untuk apa sampean usulkan Gibran jadi pahlawan, Mas? Kita sudah punya fans, Kaisepo, pahlawan kemerdekaan Papua. Dia nggak ngerti bahasa paradoks ini, Pak Mas. Betul. Jadi Budi, kamu mesti mengerti di sini ini pakai bukan bahasa Indonesia standar, ini bahasa paradoks. Namanya paradoks Papua. Gitu. Anda tidak, berarti Anda baru masuk, tidak dengar dari awal penguraiannya, ya, supaya di sini kita bicara belak-belakan apa adanya, tetapi tetap pada koridor dan fakta gitu, ya, bukan ngomporin kayak orang bilang atau provokasi dan seterusnya. Hanya orang-orang dungu yang bicara seperti ini. Kita bicara sudah berapa puluh tahun Papua begitu-begitu aja. Kalau mau bicara infrastruktur, semacam geografisnya, boleh saja kelihatannya berkembang, sudah menjadi kota, metropolitan dan sebagainya, ya. Tetapi pertanyaannya, untuk apa semua itu kalau orang-orang asli Papua sendiri tidak disejahterakan, ya? Dan itu sebabnya saya mulai dari yang biasa aja, yang kecil-kecil aja, Pak Max, dengan teman-teman, bahwa oke, kalau memang taruhlah kita masih mau mempertahankan Papua di dalam, oke, tapi urus dong kesejahteraannya. Apa pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan mereka harus diberikan hak yang sama untuk bersaing dengan amber-amber yang ini ada ini. Ini jual pinang aja enggak boleh, Pak. Mesti orang lain. Itu yang paling kecil. Dorang punya emas ada di tanah mereka sendiri, di halaman. Tidak boleh orang Papua korek-korek emas di tanah Papua. Tapi orang pendatang, Pak, itu bisa ambil seenaknya emas itu. Nah, itu yang mereka jadi marah, Pak Mas. Itu saya, Pak. Saya bahas ini untuk mengatakan konsentrasi saya, ya, secara sebagai hamba Tuhan, Pak Max. Saya nggak ada urusan Papua mau merdeka atau tidak merdeka. Yang saya urusi orangnya, gitu loh. Ya, supaya mereka diperlakukan adil, mereka diperlakukan benar, hak-hak asasi mereka sebagai manusia harus dijunjung tinggi, dihormati, dan mereka harus dihormati sebagai tuan rumah di tanah mereka sendiri. Mereka harus diberikan hak privilege, bukan dijadikan budak kacung di rumah mereka sendiri. Kalian habis makan kemudian suruh dorang cuci piring. Ini kan kacau ini. Tapi itulah yang terjadi, Pak. Ya, dan saya pikir ini perlu disuarakan bukan untuk apa-apa, tetapi untuk menyadarkan pemerintah supaya kalau kita mau serius bantu orang Papua, kembangkan orang Papua, orangnya. Makanya saya bilang, Pak Mak, saya ini punya konsep. Kalau pemerintah butuh saya yakin tidak perlu itu BP3OKP. Saya ada konsep, saya ada program. Saya yakin kalau ini diterapkan, Pak Max, itu akan orang Papua mungkin mereka tidak akan berteriak merdeka. Nggak usah merdeka, Pak Yosua. Begini aja lah. Yang penting kita orang bisa atur diri sendiri di rumah sendiri, kita aman, kita damai. Cuma itu yang kita cari kok, kita butuh, ya. Tapi kalau begini modelnya, aduh, lebih bagus merdeka saja, Pak Yosua. Gitu. Tapi kalau program yang saya punya ini, Pak, saya kan dari hasil riset kita sudah berapa ini, Pak Max? Sudah hampir 160 episode, toh? Sudah termin keempat ini, season keempat ini, Pak, yang kita mulai lagi nih, New Paradox Papua ini. Ini itu sudah cukup jadi bahan riset, Pak.
ada jenderal-jenderal yang meneliti di Paradoks Papua, Pak. Dia bangun disertasinya, Pak. Bayangkan, Pak. Ini laporan mereka. Wah, Pak Bishop, terima kasih, Pak. Saya izin ya, Pak. Saya pakai Paradoks Papua itu untuk buat disertasi saya, Pak. Dan sangat menarik, luar biasa, Pak. Wah, saya bilang, berarti kan orang mesti lihat bahwa ini forum edukasi demokratik. Untuk apa? Untuk supaya pemerintah melihat. Ini kan kalau pemerintah mau jujur menangani dengan benar ya orang-orang asli Papua, waduh, putar aja dari awal sampai akhir kita orang punya siaran ini, Pak. Saya yakin ada solusinya. Nah, dari sini, Pak, saya bangun program. Kalau dibutuhkan pemerintah, saya sodorkan program ini. Ini loh, saya yakin saya punya jangka waktu tertentu, Papua tidak akan lagi ada suara-suara meminta merdeka. Bahkan Sebi Sambom dan teman-teman akan berkata, bagus Pak Yosua, kita tidak butuh lagi yang namanya merdeka, tapi kita sudah bisa ngatur sendiri dan begini, rakyat kita, waduh, gitu Pak Max. Ya, walaupun orang bilang ini mimpi aja. Wah, tapi Anda orang cerdas, bagus sekali apa yang Anda hadirkan ini Pak Joshua, bagus sekali. Ya. Oke, teman-teman, gimana? Saya minta out dulu ya, atau pasif ya. Gantian yang lain-lain yang bersama Pak Max dan kawan-kawan. sudah bergabung dan memberikan masukan lagi, mengingatkan kembali, mereview lagi, merewind kembali apa yang menjadi percakapan kita di waktu yang lalu. Terima kasih banyak Pak Max. Tuhan berkati ya Pak. Sampai Yesus berkati. Ketemu lagi ke depan. Kita punya episode yang lain. Oke. Yes, sir. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus berkati Pak Max. Shalom Pak. Baik, saudara-saudara. Kalau tidak ada lagi yang mau masuk, saya pikir sudah cukup ya. Ini juga hanya untuk memberikan edukasi kepada saudara dan masukan kepada pemerintah. Supaya pemerintah juga lebih peka dan lebih serius untuk memikirkan kebaikan, kesejahteraan orang-orang Papua. Ya, dan saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang-orang yang cinta Papua, ya saya punya sesuatu yang baik untuk Papua. Ya, dan itu sebabnya salah satunya program ini untuk menyuarakan dan memberikan tempat orang-orang Papua curhat juga. Ya, tapi harus dengan cara yang beretika. Dan pemerintah nggak usah takut, nggak usah terlalu sensi, ya karena ini forum untuk menjadi suara. Karena saya berusaha berapa kali mendekati pihak istana, susah sekali ya. Bahkan orang yang terdekat pun untuk kita bicara, berikan masukan juga kayaknya mentok terus juga. Jadi itu sebabnya ya saya melalui forum ini sajalah untuk memberikan pengabdian saya kepada bangsa saya dan juga kepada saudara-saudara saya, orang-orang Papua yang saya kasihi. Baik, kalau tidak ada lagi saya pamit undur diri, saudara-saudara, dan kiranya program ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu pada program New Paradox Papua pada episode yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, shalom.